Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf dengan NPM 2021-02-0014, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handaya di Makassar. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar LAN, topologi LAN, dan high speed LAN. Baik, langsung saja. Yang pertama itu konsep dasar LAN. LAN atau yang biasa disebut Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja. Contoh yang termasuk jaringan LAN adalah jaringan komputer di perkantoran, sekolah, rumah pribadi, dan lain sebagainya. LAN adalah sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Adapun perbedaan LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal atau wilayah yang kecil saja, seperti rumah, gedung perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. LAN mencakup area dalam 1 km hingga 10 km dan memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan pengguna dengan sumber daya komputer di wilayah geografis yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN mencakup area dalam radius 100 km saja dan memiliki kecepatan transfer data yang menengah. Sedangkan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menjangkau area geografis yang luas atau jaringan yang mencakup suatu negara, dan WAN mencakup area yang lebih luas daripada MAN, jaraknya melampaui 100 km dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih rendah. Adapun perangkat-perangkat LAN. Perangkat yang pertama yaitu router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer ketiga dan berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan yang akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perangkat yang kedua yaitu switch. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer kedua yaitu data link, yang merupakan perangkat yang menghubungkan dua atau lebih komputer dalam suatu jaringan. Perangkat yang ketiga yaitu hub. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer ke-1, yaitu physical layer. Perangkat ini berfungsi sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan dan untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel, lalu diterjemahkan dalam bit agar dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat keempat yaitu repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer yang pertama. Perangkat ini berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal Wi-Fi bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Perangkat kelima yaitu bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer kedua, yaitu data link. Perangkat ini bertujuan untuk membuat segmen jaringan atau memperluas jaringan. Bisa juga menggabungkan dua buah jaringan yang berbeda. Contohnya antara kabel UTP dan kabel serat optik. Perangkat keenam yaitu NIC.
atau yang biasa disebut dengan Network Interface Card. NIC adalah perangkat jaringan yang beroperasi pada oscillator yang pertama, yang merupakan perangkat keras yang berbentuk kartu, dengan kegunaan untuk menjadikan jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer lainnya. Perangkat yang ketujuh yaitu kabel UTP. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan, atau komputer ke komputer, ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu topologi LAN. Topologi LAN terbagi menjadi 6 bagian yaitu topologi mesh, topologi star, topologi ring, topologi bus, topologi tree, dan topologi peer-to-peer. Yang pertama itu topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Contoh gambarnya dapat dilihat di slide ini. Yang kedua, topologi star. Topologi star atau yang biasa juga disebut dengan topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Yang ketiga, topologi ring. Topologi ring atau yang biasa juga disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang keempat, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi suara, hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Berikut contoh gambar topologi tree. Dan yang terakhir, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu high-speed LAN. High-speed LAN terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Ethernet dan yang kedua Fiber Channel. Adapun perbedaan Ethernet dengan Internet. Ethernet yang masuk ke dalam LAN atau jaringan area lokal adalah sebuah perangkat keras yang berteknologi frame-based yang berfungsi sebagai penghubung sebuah jaringan. Perbedaan Ethernet dan Wi-Fi dapat dijabarkan di dalam beberapa faktor seperti dari faktor kecepatan,
Wi-Fi menawarkan alternatif nirkabel atau tanpa kabel, sedangkan Ethernet membutuhkan kabel. Selanjutnya, Fiber Channel. Fiber Channel adalah teknologi jaringan yang berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menghubungkan server ke jaringan area penyimpanan data. Teknologi Fiber Channel menangani penyimpanan disk berkinerja tinggi untuk aplikasi di banyak jaringan perusahaan dan mendukung pencadangan data, pengelompokan dan replikasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.